Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap Alhamdulillah, semangat. sehat Allahu Bu. Akbar. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu dalam pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9. Nah, ya, sebelum dimulai pelajaran, silahkan kalian berdoa dulu terlebih dahulu. Dan pada hari ini, yang kebagian memimpin doa itu adalah Irsyam. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Siap, Bu. Mari teman-teman kita berdoa bersama membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. na'budu wa iyyaka Maliki yaumiddin. Iyyaka Iya. na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina ladzina an'amta An'amta alaihim an'amta alaihim alaihim maghdubi ghairil alaihim maghdubi alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Irsyam ya. Oke, sebelum masuk ke intip mata pelajaran hari ini, Ibu mau ngabsen dulu nih. Ada siapa aja ya? Ada Irsyam, ada siapa lagi itu di belakang nggak kelihatan? Eko Purwaningsih. Ada lagi Hadir Bu. Urjianti. Yang ngumpet siapa lagi tuh nggak kelihatan? Oh, masih banyak temannya yang ngumpet kelihatan tuh sekarang. Oh, ada. Alhamdulillah semuanya sehat. Oke, kali ini kita membahas tentang menjaga kelestarian alam ya. Nanti itu kita membahas kelestarian alam. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas hadis tentang kelestarian alam. Tentunya sudah aku lihat kebunku ya. Apa semuanya dong? Apa nyanyi dulu ya sebelum masuk ke materi ya. Nyanyi lagu Lihat Kebunku. Yuk bareng-bareng mulai. 1, 2, 3. Mana suaranya? Lihat. Lihat Yuk. Kebunku Lihat kebunku penuh dengan dengan bunga. Ayo. bunga, Ada ada yang yang merah. putih Dan dan ada yang yang merah. Oke. Setiap setiap hari ku ku siram siram semua semua, mawar melati, semuanya indah. Nah, Ibu sengaja nih minta kalian nyanyi lagu Lihat Kebunku. Kenapa? Lagu ini berkaitan dengan materi yang nanti akan kita bahas, yaitu tentang kelestarian alam. Ya. Tujuan dari pembelajaran tentang kelestarian alam ini apa? Yuk, sekarang baca ya. Siapa ya? Saya Bu. Tolong baca pembelajaran hari ini. Yuk. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menggali isi kandungan hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Yang kedua, mencari contoh perilaku orang yang menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Yang ketiga, menentukan akibat orang yang tidak menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Terima kasih. Bagus sekali sudah lancar membacanya ya. Jadi nanti menggali isi kandungan hadis ya, terus lagi mencari contoh, terus lagi menentukan akibat jika tidak menjaga kelestarian alam. Nah, tadi sudah di depan kita nyanyi Lihat Kebunku, itu adalah salah satu contoh yang sangat sederhana kita menjaga kelestarian alam. Lihat kebun tanah ya.
penuh dengan bunga. Di situ sudah ada produktifnya, yaitu kita menanam bunga. Terus lagi, biar apa? Biar indah, tumbuh subur, tumbuh baik, kita harus ada usaha untuk menjaganya di antara halaman selanjutnya setelah tujuan pembelajaran apa ya? Yuk kita buka dulu bukunya. Nah, di sini ada apa? Hadis tentang menjaga kelestarian alam. Siapa yang belum membaca? Nur, Nur yang baca yuk. Baca hadisnya ini artinya saja ya. Silahkan dibaca. Ya, hadis tentang menjaga kelestarian alam. Barang siapa menghidupkan tanah yang mati, maka baginya pahala tanah itu. Dan segala apa yang dimakan makhluk dari tanamannya, maka itu merupakan sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, betul sekali. Nah, kan Ibu sudah bilang nih, di minggu lalu kita itu membahas hadis ini. Man ahya ardon tatan. Nah, barang siapa menghidupkan tanah yang mati. Tanah mati sih kayak apa ya, Bu? Tanah mati itu kan memang tanahnya mati, betul? Betul, tapi yang dimaksud dengan tanah mati di sini adalah bisa diartikan dengan tanah yang tandus ataupun juga tanah yang tidak produktif. Misalnya ada hutan yang cuma alang-alang doang, nah itu dikategorikan kepada tanah yang mati atau tidak produktif. Nah, kita sebagai manusia otomatis punya tanggung jawab untuk menghidupkan tanah tersebut dengan cara apa? Menghidupkan biar tanah tersebut bisa produktif. Di antaranya dengan kita menanaminya, itu pohon atau mungkin dengan tanaman-tanaman yang bisa langsung produktif, bisa dijual misalnya dengan kelapa atau yang lain sebagainya. Bahkan kemarin itu kan kalau udah ada yang namanya kegiatan P5. Di sana ada dengan gaya hidup berkelanjutan. Nah, program ini ternyata itu sudah lama sekali Nabi itu merilis program P5 gaya hidup berkelanjutan. Ada hadis ini sudah dari dulu ya, sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita contoh kecilnya aja, kita apa? Di depan itu ada tanah nganggur, kita tanami dengan misalnya tanaman obat-obatan sederhana, ada jahe, kunir atau yang lain sebagainya. Itu kan hasilnya otomatis untuk kita. Itu yang artinya fahiyah lahu ya, itu untuk kita hasilnya. Yang halaman selanjutnya tentang apa ya? Yuk kita buka lagi bukunya. Nah, di sini kalian mencoba berlatih mengamati gambar. Yang baru masuk siapa barusan ya? Ibu nggak kelihatan, tiba-tiba masuk aja. Cung, yang Maaf baru Bu, telat Bu. masuk. Siapa ya? Belum ke absen ini. Hendra, Bu. Oh, Hendra telat. Nah, hadiahnya yang telat. Coba perhatikan gambar yang pertama. Perintahnya apa itu? Gimana, Cermati Bu? gambar berikut ini. Lihat gambarnya dulu. Lihat perintahnya. Beri tanda checklist jika perilaku menjaga lingkungan. Beri tanda silang jika perilaku merusak lingkungan. Yuk Hendra, yang gambar pertama, kira-kira tandanya apa? Tilang Bu, Silang, kenapa? karena tidak sesuai Bu, perilaku itu perilaku yang merusak lingkungan Bu. Oh iya, contoh perilakunya itu apa ya? Ya, mainan sengso Bu. Mainan sensor, wah pintar sekali. Itu sepertinya kemarin ada berita ya, di mana ya yang habis banjir besar di area Sumatera tuh. Pernah dengar Di kan kalian Jawa beritanya? Barat Bu, di Oh Aceh iya, tuh kan juga. di sana itu adalah salah satu dampak dari ulah manusia yang Manusia. seenaknya saja menebang pohon di hutan. Sehingga apa? Erosi terjadi, hujan lebat
merambat dan akhirnya longsor banjir ke area perkotaan yang ada di bawahnya. Na'udzubillahimin dari tangan. Jadinya merugikan yang lain. Yang kedua, yang baru masuk, nggak ada ya? Oh, yang di belakang sendiri itu siapa? Ketuanya tuh di belakang. Ya, Irsam, gambar yang kedua tuh. Kelihatannya dikasih tanda centang atau silang. Centang. Kau ngumpet. Kenapa? Tandanya apa? Tandanya centang, Bu. Tandanya centang. Kenapa? Ada kegiatan apa di sana? Itu gambar menanam tanaman baru atau pohon baru Iya, itu untuk yang namanya apa ya? Reboi, eh, reboisasi. Ya, kalau habis Reboisasi. kayunya dijual, ya ditanami lagi. Jangan dibiarin, nanti malah longsor. Banyak sekali kemarin itu ya kejadian yang seperti itu. Dan ternyata kalau dilihat itu yang terbawa arus banjir itu kan banyak pohon-pohonnya. Nah, jadinya ketahuan tuh ulah manusia yang tidak baik. Yo, Nur, buka lagi, Nur. Buku yang berikutnya, halaman ke berikutnya. Kita lihat lagi. Nah, ini dia contoh perilaku menjaga kelestarian alam. Yuk baca bareng-bareng coba. Yang pertama apa? Membuang Membuang sampah sampah pada pada tempatnya Buang dan sampah pada memisahkan. tempatnya dan dipisahkan. memisahkan. Ya. Lagi? Apa lagi? Menanam Menanam. pohon. Terus lagi. Menggunakan produk daur ulang. Ya, terus lagi. Tidak memburu Tidak hewan liar. memburu hewan liar. Yang Liar. terakhir. Mengurangi penggunaan Mengurangi plastik dan penggunaan mendukung plastik produk dan ramah lingkungan mendukung untuk produk ramah mengurangi lingkungan polusi mengurangi dan polusi. kerusakan Betul habitat. sekali ya. Ini adalah contoh-contoh perilaku kita keseharian dalam menjaga kelestarian alam. Nah, kalian kan kalau jajan itu sampahnya di sekolah itu udah ada 2 tempat sampah ya. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Di situ dipisah. Kenapa? Yang organik nanti bisa dikumpulkan, ditaruh ke lubang sampah yang ada tanamannya biar buat pupuk, nantinya kan bosok gitu ya, busuk. Tapi kalau yang anorganik nanti dibakar. Ya, paham ya? Semuanya paham? Kalau habis jajan, pilih sampahnya, taruh ke tempat yang sesuai. Terus lagi, ingetin kalau ayahnya habis nebang, Pak, itu ditanami lagi, reboisasi. Ya, seperti itu. Oke, halaman selanjutnya. Ada apa halaman selanjutnya? Nah, ini dia contoh gambar ilustrasi perilaku-perilaku menjaga kelestarian alam yang tadi sudah dibahas di depan ya. Ada reboisasi, membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan. Terus lagi itu ya memungut sampah dipisahkan, didaur ulang kembali yang bisa didaur ulang ya, kayak yang plastik apa? Botol plastik itu seperti itu jangan dibuang ke tempat sampah, bisa dikumpulkan kembali dan nanti ada pemungut sampah dan didaur ulang kembali di pabrik. Halaman selanjutnya bukunya tentang apa? Pokoknya asik deh kalau sedang membahas tentang kelestarian alam ya. Jadi kita ingat, nah di sini dampak jika tidak menjaga kelestarian alam. Ada longsor dan lain sebagainya. Di sini ada juga dampak sampai ke penyakit. Kenapa? Nah, ya, kalau banyak sampah-sampah berserakan, otomatis sarang-sarang nyamuk, sarang juga ular, itu suka sekali. Kenapa? Ya suka yang kotor, ya hewan-hewan tersebut itu suka yang kotor-kotor. Apalagi kalau misalnya ada barang bekas yang apa? Tidak terbalik, itu namanya apa? Pokoknya bisa menampung air. Kan di situ bisa menimbulkan jentik-jentik yang akhirnya Nyamuk. bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang berbahaya dan serius. Ya, jadi kalian kalau di rumah lihat barangkali ada ember yang sudah tidak terpakai di luar,
dalam keadaan tidak terbalik. Cara disundanya tangkugen ya, dibalik itu biar tidak buat sarang nyamuk. Paham ya semuanya? Paham? Paham, Bu. Paham. Mau ada yang ditanyakan dulu boleh? Kayaknya Eko mau bertanya, Ya, Bu. silahkan. Kalau sanitasi buruk gimana, Bu, itu? Apa itu? Sanitasi buruk. Pernapasan. Ibu nggak kelihatan? Itu kan masalah kesehatan, ada penyakit pernapasan, diare, Masalah, kanker akibat iya, polusi, dan sanitasi buruk. sanitasi itu kan kesehatannya butuh otomatis kalau dari lingkungan yang kotor, tingkat kesehatannya itu menurun. Seperti itu. Ya, Ada yang ya, ditanyakan Bu. lagi? Oh iya, kalian kan pernah main ke kebun binatang, yaitu salah satu usaha pemerintah untuk apa? Menjaga kelestarian. Hewan, Kalau binatang, flora atau fauna? fauna. Fauna, ya. Ada lagi cagar alam. Itu salah satu usaha agar lingkungan kita tetap sehat, tetap terjaga. Oke, yang selanjutnya ada apa? Ya, pokoknya ingat ya semuanya untuk bisa menjaga kelestarian alam. Oke, ada tugas kelompok. Di sini kalian nanti berkelompok ya, kelompoknya itu dari awal 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok dan tugasnya itu dari mulai titik yang pertama berarti untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompoknya Eko nih ngapain? Yang pertama itu kelompok ke-1 tuh. Ya, Bu, Proyek daur proyek ulang daur ulang. ya. Ya, bikin pot Nanti dari botol Eko dan plastik. teman-teman mencari apa itu? Botol plastik, Bu. Botol plastik dan dibikin apa? Bikin pot bunga. Dibikin pot bunga boleh. Mau ditaruh di situ ada tanaman apa? Tanamannya tapi jangan yang terlalu besar ya, karena kalau yang bekas botol plastik aqua itu kan tidak terlalu besar. Boleh mungkin kangkung ya yang ditanam di situ ya Eko dan teman-teman. Terus lagi yang kelompok Oke, 2 Bu. ada Nur. Nur apa tugasnya coba baca. Hiasan dari koran atau kain perca. Kampanye hemat Nah, iya. energi dan Jadi kalau air. cari kain perca nanti ya di tukang jahit itu kain-kain bekas, silahkan dikumpulkan kembali, dibikin fashion. Kalau yang kata apa siapa ya? Abang siapa yang di Upin Ipin tuh? Ini namanya fashion ya. Pemanfaatan kain-kain perca dibikin produk baru yang nantinya ber apa? Berapa namanya? Berharga ya. Berguna kembali. Kelompok 3 ada Irsyam dan kawan-kawan. Tugasnya apa? Coba baca. Kampanye. Kampanye hemat energi dan air. Iya. Nah, kalian itu kan suka mainan air nih. Kalau di keran. Habis buang air, cuci kaki. Kok cuci kakinya nyampe 5 menit? Itu namanya pemborosan. Nah, besok itu mencoba kalian tuh kampanye dengan teman-teman begini loh cara menghemat air apalagi kalau di musim kemarau ya jadi kerannya dibukanya jangan terlalu besar ya cuci kaki kalau sedikit sambil digosok-gosok itu kan bersih bukan kalau itu cuci kaki kerannya besar sekali cuci kaki sambil lari itu percuma udah kerannya nggak ditutup ya itu kan tidak baik jadi besok kalian membuat kampanye tunjukkan ke teman-teman cara penggunaan air yang hemat. Terus lagi kelompoknya Hendra, tugasnya apa ya? Mana suaranya kelompoknya Hendra membuat Bang sampah sekolah. Nah, di situ berarti Ibu, nanti kali siap. ngapain coba? Membuat sampah, Bu. Berarti kalau tong sampahnya anorganik sama organik ya, cari ember yang bekas cat ya. Siap, Bu. Siap. Itu Yang dua. ditempel tulisan apa berarti organik dan
Anorganik, Bu. Terus lagi kelompoknya Nurjanti. Apa itu tugasnya? Pengembangan pola makan sehat dan minim sampah. Nah, berarti kalian besok membawa bekalnya pakai wadah, mencontohkan ke teman-teman maksudnya ya, kelompok itu. Begini loh, kita cara mengurangi sampah plastik dengan cara mungkin kita membawa bekal pakai kotak nasi yang dari rumah. Ataupun kan sekarang itu sudah biasa ya di sekolah itu kalau mau jajan bawa kotak juga untuk tempat jajanan ya seperti itu ya, itu sebagai kampanye juga. Yang kelompok terakhir, kelompoknya siapa yang belum kesebut ya Ibu? Lupa 1000. nih. Oh Sri, ya kelompoknya Ya, Sri. Bu. Tugasnya apa coba yang terakhir? Menanam tanaman obat dengan menggunakan pot bekas minyak. Heeh. Nah di rumah tuh, di rumahnya Sri kan ibunya tuh kalau masakan mestinya pakai minyak yang kemasan yang sehat tuh. Bu, minyak Ya, apa? Bu. Bu, plastik minyaknya jangan dibuang. Besok buat Ya. tugas Sri gitu ya. Yang ditanam boleh mau jahe, mau kunyit, mau kencur. Apa kencur ya? Iya ya, beras kencur. Kencur ya betul. Pokoknya yang tanaman-tanaman obat yang tidak terlalu besar. Karena kalau pot dari bekas plastik minyak itu kan tidak terlalu besar. Oke ya, paham semuanya? Yang terakhir Paham, sih Bu. apa bukunya ya Nur? Paham, Bu. Iya, terima kasih. Bukunya yang terakhir, halaman terakhir apa? Cek kembali. Kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Baca Terus bareng-bareng menjaga ya lingkungan, Bu. kesimpulannya, biar semangat semuanya. 1, 2, Pelestarian 3, alam kesimpulan pelestarian merupakan alam tanggung jawab merupakan moral Merupakan dan tanggung jawab kewajiban moral bersama dan kewajiban untuk bersama Iya. menjamin Sama. kelangsungan hidup manusia kelangsungan hidup dan manusia makhluk dan makhluk lainnya lainnya yang dicapai Oke. melalui kesadaran melalui individu kesadaran dan individu kolaborasi. dan kolaborasi dengan Dengan Dan menerapkan gaya menerapkan hidup gaya ramah hidup lingkungan ramah dan lingkungan gaya hidup dan gaya hidup berkelanjutan berkelanjutan dengan berkelanjutan terciptanya alam tercipta alam sekitar yang sekitar yang aman aman dan dan nyaman. nyaman. yang aman dan nyaman. Oke. Iya, kan kita mestinya pengennya lingkungan kita itu hidup apa? Bersih, sehat, aman dan nyaman. Gimana pembelajaran hari ini menyenangkan kan? Kalian senang menerima Menyenangkan, pelajaran Bu. dan tugas yang diberikan. Oke, terima kasih semuanya. Ibu punya pantun sebelum Ibu tutup ya? Boleh dong Ibu berpantun dulu? Boleh, Dengarnya semuanya Bu. ya. Boleh, Bu. Nanti bilang Cakep, cakep dong ya. Tuh, cakep. 2, 3, Ibu mulai. Ikan menari di dalam kolam. Cakep. Menari di perkebunan. Mari kita Cakep. cintai lingkungan alam. Budayakan gaya hidup berkelanjutan. Oke, semoga Cakep, bermanfaat cakep. semuanya. Jangan lupa tugasnya minggu depan harus dibawa semua. Oke, siap ya? Siap, Bu. Alhamdulillah. Ya, Ya, Bu. Nanti Umi ikut kelompoknya Sri ya. Bikin potnya yang dari minyak. Oke, Ibu tutup ya. Sampai jumpa. Ilal liqa fi usmail Kali ya. Dua, Kalau bareng. kira